Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dimanapun kita berada, semoga kita dalam keadaan yang sehat selalu. Dan pada malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, sekalipun kami terpisah jarak dan tempat, tetapi karena anugerah-Mu saja kami bisa berjumpa kembali pada hari ini di dalam ibadah keluarga. Sekalipun kami melakukannya secara online, tapi kami percaya Tuhan juga hadir bersama-sama dengan kami di tengah-tengah keluarga kami dan menuntun kami untuk mengikuti ibadah pada saat ini. Dan pada saat ini, ketika kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami, menganugerahkan kami hikmat, dan biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami supaya kami dapat dikuasai oleh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah melalui tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Kristus, karena kami anak-anak-Mu bersemangat untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus, sang firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sesuai dengan Sabda Bina Umat pada hari Rabu 1 April 2020, bacaan Alkitab pada hari ini di dalam ibadah keluarga diambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-14 ayat ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Saya tidak akan membacakan semua, saya harap Bapak Ibu sudah membacanya. Saya akan membaca satu ayat saja yang menjadi penekanan di dalam bacaan kita pada saat ini. Saya akan membaca Injil Lukas pasal 14 ayatnya yang ke-11. Yang menyatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus Yesus, Hosiana. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema kita pada malam hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat adalah pelayan dan kehormatan. Bicara soal kehormatan, pada dasarnya setiap manusia ingin dihormati. Pada dasarnya setiap manusia ingin dihargai. Setiap manusia ingin mendapat pujian. Dan hal ini sangat natural Bapak Ibu. Hal ini sangat wajar. Karena seorang psikolog bernama Abraham Maslow, ini adalah seorang psikolog terkenal, dia pernah mengatakan bahwa salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan penghargaan. Manusia butuh dihargai, manusia butuh dipuji, manusia butuh dihormati. Supaya apa? Supaya manusia melakukan aktivitasnya menjadi lebih baik. Supaya manusia bekerja lebih kreatif. Supaya manusia bisa bekerja secara produktif. Jadi pola yang natural Bapak Ibu dipuji untuk mendukung aktualisasi diri. Sekali lagi saya katakan pola yang natural, pola yang wajar adalah dipuji, dihargai, supaya kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari lebih baik, aktualisasi diri lebih baik. Dipuji, dihargai, dihormati, supaya kita bisa bekerja lebih baik, bisa lebih semangat lagi menjalani hidup. Itulah kenapa dipuji, dihormati, dihargai adalah kebutuhan manusia. Tapi sayangnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tidak semua orang berpikir senatural itu. Tidak semua orang berpikiran sepositif itu. Justru masih banyak di antara kita, masih banyak orang-orang di sekitar kita yang justru punya pola pikir yang terbalik dari konsep yang tadi. Jadi, ada saja di sekitar kita orang-orang yang justru aktualisasi dirinya itu dilakukan untuk mencari kehormatan. Jadi terbalik ya. Tadi kan polanya dari dihormati untuk aktualisasi diri. Sekarang polanya adalah aktualisasi diri untuk dihormati. Jadi orang-orang seperti ini mendedikasikan seluruh kehidupannya untuk mendapatkan pujian. Seluruh kehidupannya dipakai untuk mendapatkan kehormatan. Jadi kalau bahasa Manado ini biasanya orang-orang seperti ini bisa dikatakan seperti orang yang makan puji, ya. Mungkin Bapak Ibu yang orang Manado bisa tahu arti makan puji. Jadi orang-orang seperti ini bertindak untuk mendapatkan pujian, bertindak untuk mendapatkan kehormatan. Jadi orang-orang seperti ini Bapak Ibu, kalau dia menolong orang lain supaya semua orang tahu bahwa dirinya adalah orang kaya,
Orang-orang seperti ini, oh aku mau studi setinggi mungkin supaya semua orang tahu bahwa aku ini orang yang pintar. Oh, aku mau bekerja di satu tempat yang bergengsi supaya semua orang tahu bahwa aku ini orang yang punya jabatan. Oh, aku mau rajin pergi ke gereja supaya orang tahu bahwa aku ini orang yang beriman. Jadi setiap seluruh kehidupannya didedikasikan untuk mencari kehormatan. Semua kehidupannya melihat bahwa kehormatan adalah tujuan hidupnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pertanyaannya sekarang adalah, apakah Kristus menghendaki kita untuk hidup demi mencari kehormatan? Apakah Kristus menghendaki kita untuk memiliki karakter hidup yang seperti itu? Lalu karakter seperti apa yang dikehendaki Tuhan Yesus bagi kita? Nah, Bapak Ibu, untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa melihat bersama melalui bacaan kita yang diambil dari Lukas pasal 14 ayat 7 sampai 11. Kita akan jawab pertanyaan ini dengan menggali teks ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita lihat secara saksama teks bacaan Alkitab kita pada hari ini. Injil Lukas pasal 14 ayat 7 sampai 11 berisi tentang perumpamaan tempat yang utama. Jadi di dalam perikop ini isinya adalah perumpamaan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Dan perumpamaan tentang tempat yang utama ini diucapkan Yesus, disampaikan Yesus pada saat ia sedang berada di rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi. Itu ada di pasal 14 ayat 1, Bapak Ibu. Injil Lukas pasal 14 ayat 1 mengatakan bahwa pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Jadi, situasinya pada saat itu, Bapak Ibu, Tuhan Yesus adalah undangan. Tuhan Yesus adalah undangan untuk menghadiri resepsi, ya, pesta makan begitu ya, Bapak Ibu, semacam resepsi. Nah, tapi di acara tersebut, Bapak Ibu, rupanya dalam resepsi tersebut Tuhan Yesus melihat bahwa kelompok-kelompok Farisi yang adalah undangan juga, mereka justru berusaha menduduki tempat kehormatan. Kalau misalnya kita mengimajinasikannya dalam konteks kita di Indonesia, Bapak Ibu, jadi ibaratnya ini ada hajatan, ada pesta, ada resepsi. Orang-orang Farisi ini berlomba-lomba untuk cari tempat duduk paling depan. Orang Farisi ini berlomba-lomba untuk cari tempat VIP. Dan uniknya Bapak Ibu, mereka berlomba-lomba mengambil tempat di depan dan di tempat VIP itu tanpa disuruh oleh tuan rumah. Jadi nggak sopan mereka, Bapak Ibu. Dan dari sini kita bisa melihat bersama bahwa orang-orang Farisi adalah orang-orang yang sangat-sangat mencari kehormatan. Orang Farisi adalah orang-orang yang sangat-sangat minta dihormati. Karena mereka itu sangat inisiatif untuk maju ke depan tanpa disuruh oleh tuan rumahnya. Melihat situasi ini, apakah Tuhan Yesus tinggal diam? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, rupanya Tuhan Yesus akhirnya berusaha memberi wejangan kepada mereka. Tuhan Yesus memberikan wejangan dalam bentuk perumpamaan. Dan apa isi wejangan dari Tuhan Yesus? Ada dua hal yang saya catat di sini. Wejangan yang pertama adalah, kalau diundang ke pesta, janganlah duduk di tempat kehormatan. Ini ada di ayat 8 dan 9, Bapak Ibu. Wejangan yang pertama adalah, kalau diundang ke pesta, janganlah duduk di tempat kehormatan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya mau menegaskan bahwa ketika kita baca ayat ini, jangan kita artikan secara harfiah. Jangan nanti giliran kita lagi ikut pesta, benar-benar kita nggak mau duduk di depan. Karena kita merasa, ini firman, ini sabda Kristus. Enggak, ini perumpamaan Bapak Ibu. Jadi yang kita ambil adalah maknanya. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau diundang ke pesta janganlah duduk di tempat kehormatan, maksud Tuhan Yesus adalah jangan sampai kita terlalu percaya diri duduk di tempat terhormat tanpa imbauan tuan rumah. Sekali lagi saya katakan, maksud Yesus adalah jangan sampai terlalu percaya diri duduk di tempat terhormat tanpa imbauan tuan rumah. Karena kalau kita terlalu inisiatif, Bapak Ibu,
kita terlalu inisiatif mengambil tempat terhormat, kita mengambil tempat di depan, kita mengambil tempat VIP, jangan-jangan nanti akan ada orang yang lebih terhormat dari kita untuk duduk di tempat itu. Sehingga kita diminta untuk pergi dari tempat terhormat itu oleh tuan rumah. Jadi pesan moralnya di sini adalah jangan terlalu mencari kehormatan. Karena bisa saja kita bukannya mendapat kehormatan, tapi justru kita mendapat malu. Nah itu dia. Sekali lagi, pesan moralnya adalah jangan terlalu mencari kehormatan. Karena bisa saja kita tidak mendapat kehormatan, tapi justru kita mendapat malu. Pesan yang kedua adalah, wejangan yang kedua dari Tuhan Yesus adalah, kalau diundang ke pesta, duduklah di tempat yang paling rendah. Itu ada di ayat 10 Bapak Ibu. Kalau di konteks Indonesia, kita bisa bilang, ya kalau datang ke pesta duduk di belakang aja. Begitu. Tapi sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, jangan terjemahkan perumpamaan ini secara harfiah. Namanya juga perumpamaan, kita ambil maknanya. Jadi maksud Tuhan Yesus di sini adalah dengan berinisiatif mengambil tempat paling rendah, dengan berinisiatif mengambil tempat paling belakang, maka kita justru nanti diundang untuk duduk di depan oleh tuan rumah. Dan hal itu membuat kita tidak mendapat malu, justru kita dihormati. Tapi kalaupun kita tidak diundang ke depan oleh tuan rumah, kita tetap tidak akan dapat malu Bapak Ibu. Karena toh kita tetap duduk di tempat yang kita pilih dari awal. Jadi pesan moralnya begini Bapak Ibu, merendahkan diri tidak berpotensi dipermalukan. Kalau tadi Bapak Ibu ya, kalau kita mencari kehormatan, kita bisa saja tidak dapat kehormatan, malah dipermalukan. Tetapi kalau kita merendahkan diri, kita tidak akan dipermalukan. Potensi untuk dipermalukan tidak ada. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus menyimpulkan perumpamaannya di dalam ayat 11. Apa yang dikatakan oleh Kristus di ayat 11? Tuhan Yesus mengatakan bahwa sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Itulah kenapa Tuhan Yesus memberikan wejangan itu kepada orang-orang Farisi. Dan kalau kita lihat secara mendalam Bapak Ibu, teks ini mau memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus sangat mengkritik gaya hidup yang mengejar kehormatan. Tuhan Yesus justru lebih berkenan kepada orang-orang yang hidup mau merendahkan diri. Tuhan Yesus justru berkenan kepada orang-orang yang hidup rendah hati. Jadi, kerendahan hati itu Bapak Ibu, itu beda dengan low profile. Itu tidak sama dengan low profile. Kerendahan hati itu bukan tentang lebih memilih naik motor daripada naik mobil. Kerendahan hati itu bukan tentang lebih memilih duduk di lantai daripada duduk di kursi, lebih memilih pakai kaos daripada pakai kemeja, lebih baik memilih tidur di kamar berkipas angin daripada kamar ber-AC, lebih baik makan di warteg atau makan di restoran. Kerendahan hati bukan tentang itu Bapak Ibu. Tapi kerendahan hati yang dimaksud oleh Yesus adalah sikap mengutamakan orang lain lebih penting daripada dirinya sendiri. Jadi kerendahan hati itu bukan low profile. Itu beda, karena low profile itu gaya hidup, preferensi, pilihan orang untuk hidup seperti apa. Tetapi kalau kerendahan hati adalah sikap mengutamakan orang lain lebih penting, lebih utama daripada kepentingan diri sendiri. Jadi posisi kita itu, kita melihat bahwa orang lain itu lebih penting daripada diri kita. Itu kerendahan hati. Itu merendahkan diri. Dan di dalam Filipi pasal 4 Filipi pasal 2 ayat 3b sampai 4 Bapak Ibu, mari kita buka sama-sama. Di dalam surat Filipi pasal 2 ayat 3b sampai 4, Rasul Paulus pun pernah menegaskan gagasan ini. Rasul Paulus mengatakan bahwa sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri,
tetapi kepentingan orang lain juga. Itu yang namanya kerendahan hati. Dan ini beda dengan low profile ya Bapak Ibu sekali lagi, karena orang banyak menganggap bahwa rendah hati itu low profile. Dia makan di warteg daripada makan di restoran, ini rendah hati banget. Enggak, itu bukan tentang kerendahan hati. Tapi kerendahan hati adalah tentang bagaimana kita mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dengan penjelasan tersebut, dengan penjelasan tadi, kita sudah bisa menjawab pertanyaan di awal. Pertanyaan di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa apakah Kristus menghendaki kita untuk hidup mencari kehormatan? Apakah Kristus berkehendak supaya hidup kita semua tertuju mencari kehormatan, dihormati orang, dihargai orang? Jawabannya tidak, Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus justru mengkritik gaya hidup yang seperti itu. Ia justru menghendaki agar manusia punya karakter hidup yang berkualitas, yaitu karakter hidup yang mau melayani, karakter hidup yang mau merendahkan diri. Nah, lalu apakah teks ini relevan untuk membuat kita merenungkan situasi bangsa dan dunia saat ini yang sedang mengalami pandemi COVID-19? Apakah bacaan kita ada relevansinya? Jelas ada, Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikanlah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, perhatikanlah bahwa saat ini dunia butuh orang-orang yang mau merendahkan diri. Dunia butuh orang-orang yang rendah hati. Dunia saat ini butuh orang-orang yang mau bekerja sama memutus penyebaran virus corona. Namun sayangnya, di sekitar kita masih banyak orang yang memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan pribadi. Di sekitar kita masih banyak orang yang memanfaatkan situasi pada saat ini untuk mencari kehormatan pribadi. Orang mencari keuntungan dengan menimbun masker, hand sanitizer, dan juga beberapa barang-barang yang menjadi kebutuhan manusia saat ini demi mendapatkan keuntungan pribadi yang lebih besar. Kemudian di luar sana juga banyak para pemuka agama yang mencari kehormatan diri dengan mengucilkan orang-orang yang beribadah di rumah seperti kita pada saat ini. Mereka menganggap bahwa orang-orang yang beribadah secara online itu tidak beriman, dan mereka mencari kehormatan. Mereka merasa diri lebih terhormat karena berani mengajak orang-orang beribadah tetap beribadah di rumah-rumah ibadat. Dan hal ini sangat disayangkan, Bapak Ibu. Daripada kita mencari kehormatan, daripada kita mencari keuntungan pribadi, saat ini dunia jauh lebih butuh orang yang mau rendah hati. Dunia jauh membutuhkan orang yang mau merendahkan diri. Dunia butuh orang-orang yang mau rendah hati mendengar imbauan pemerintah. Dunia lebih butuh orang-orang yang mau rendah hati mendengarkan imbauan tim dokter. Dunia lebih butuh orang-orang yang merendah hati menolong orang-orang yang mengalami kesulitan finansial. Apalagi dengan situasi seperti ini, imbauan untuk bekerja di rumah justru untuk beberapa orang membuat keadaan finansialnya menurun. Karena mereka tidak bisa melakukan self karantin di rumah, tetapi mereka tetap harus bekerja di luar. Nah, dunia lebih butuh orang-orang yang mau rendah hati menolong mereka. Dan di tengah-tengah situasi yang semakin serius ini, Bapak Ibu, kita tidak perlu mengeraskan hati. Kita tidak perlu mencari keuntungan. Kita tidak perlu mencari panggung seperti orang-orang Farisi yang ada di dalam bacaan kita pada saat ini. Mereka berlomba-lomba mencari kehormatan, berlomba-lomba mencari keuntungan pribadi. Dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mengingat situasi ini, paling tidak ada dua hal yang dapat kita renungkan berdasarkan bacaan kita dan tema renungan kita pada hari ini. Pesan yang pertama adalah, janganlah kita mengejar kehormatan atau keuntungan pribadi, tapi kejarlah kerendahan hati. Mari kita buka Amsal pasal 18 ayat 12. Amsal pasal 18
ayatnya yang ke-12. Amsal pasal 18 ayat ke-12 menyatakan bahwa tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, perhatikanlah Bapak Ibu apa yang diungkapkan oleh penulis kitab Amsal itu, bahwa orang yang merendahkan diri sesungguhnya jauh lebih terhormat daripada orang-orang yang mencari kehormatan. Bahkan di dalam bacaan kita pada saat ini, kita telah belajar bahwa orang yang mencari kehormatan justru bisa mendapat malu. Tetapi orang-orang yang mau merendahkan diri, melihat kepentingan bangsa, melihat kepentingan dunia, melihat kepentingan kemanusiaan lebih utama daripada kepentingan pribadi kita, sesungguhnya kita telah melakukan pekerjaan yang terhormat. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus tidak memanggil kita untuk mencari kehormatan, tetapi Tuhan Yesus memanggil kita untuk hidup dalam kerendahan hati. Pesan yang kedua, Bapak Ibu, teladanilah Kristus. Karena Kristus adalah role model terbaik untuk melatih diri kita hidup di dalam kerendahan hati. Apalagi pada saat ini di masa raya Prapaskah, Bapak Ibu, ini adalah masa bagi kita untuk meneladani gaya hidup Kristus, yaitu gaya hidup yang rendah hati, gaya hidup yang mau melayani banyak orang. Lihat Kristus sepanjang hidupnya, jiwa pelayanannya begitu kental, dan ia sama sekali melayani bukan demi kehormatan pribadinya, tetapi untuk keselamatan umat manusia. Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita tetap memiliki sifat yang rendah hati? Mari kita ajak keluarga kita berdoa bersama setiap pagi dan malam untuk mendoakan bangsa dan dunia ini. Kenapa? Karena mungkin sejauh ini kita lebih sering berdoa untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk kepentingan keluarga kita sendiri. Tetapi kita saat ini, marilah jadikan permasalahan dunia, permasalahan bersama pada saat ini menjadi pokok doa yang utama, melebihi dari pergumulan kita pada saat ini, pergumulan pribadi kita pada saat ini. Marilah kita mendoakan para dokter, marilah kita mendoakan para perawat, marilah kita mendoakan semua orang yang bekerja di rumah sakit. Mari kita doakan pemerintah. Mari kita doakan orang-orang yang positif terkena COVID-19. Marilah kita mendoakan mereka yang berduka karena ditinggal, karena keluarga yang berduka. Dan semua orang yang harus berjuang di tengah-tengah situasi ini kita doakan. Dan dengan demikian Bapak Ibu, percayalah kita sudah mempraktikkan sikap kerendahan hati. Karena kita mau merendahkan diri, melihat permasalahan dunia lebih utama daripada permasalahan pribadi. Dan percayalah, ketika kita berdoa untuk bangsa, dunia, dan kemanusiaan pada saat ini, sebenarnya kita telah melakukan tindakan sosial. Karena dengan berdoa, kita terhubung dengan mereka, kita terhubung dengan orang lain, untuk bersatu hati sekalipun berbeda tempat. Dan percayalah Bapak Ibu, ketika kita telah berdoa untuk mereka, kita telah melakukan pekerjaan yang terhormat. Bapak Ibu, marilah hidup di dalam kerendahan hati. Jangan kejar kehormatan. Berdoalah bagi mereka yang membutuhkan, dan teladanilah Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, pemberitaan firman telah selesai, dan pada saat ini marilah kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami telah belajar bahwa kami harus hidup di dalam kerendahan hati. Ampuni kami ya Tuhan, apabila kami justru lebih sering hidup untuk mencari kehormatan pribadi.
Ampuni kami ya Tuhan apabila di tengah-tengah situasi pada saat ini kami pun juga mencari keuntungan pribadi. Dan pada saat ini ketika kami telah disapa oleh kebenaran firman-Mu, mampukan kami ya Tuhan agar kami bisa hidup di dalam kerendahan hati. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus agar dalam kehidupan kami sehari-hari kami bisa meneladani Kristus di masa raya Prapaskah ini. Dan biarlah melalui sikap kerendahan hati kami semakin dipersiapkan untuk menyambut masa raya Paskah. Pada saat ini Tuhan, bersama-sama dengan keluarga kami mau bersatu hati untuk berdoa bagi bangsa dan dunia ini. Kami mau berdoa bagi Indonesia, negara kami tercinta. Ketika kami semua pada saat ini di dalam masa-masa sulit, di tengah pandemi virus corona, kami mohon Tuhan berkati kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami mohon kiranya Tuhan memulihkan keadaan kami. Kami mohon kiranya Tuhan hadir, memberikan penghiburan dan pengharapan bagi kami. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau memberkati orang-orang yang berjuang menangani permasalahan ini. Berkati para dokter, berkati para perawat, dan mereka yang bekerja di rumah sakit sebagai garis terdepan untuk menyembuhkan orang-orang yang positif terkena virus corona. Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan berikan mereka hikmat, Tuhan berikan mereka kesehatan, dan biarlah mereka bisa mengerjakan pekerjaan mereka dengan sukacita. Karena kami percaya mereka adalah alat Tuhan untuk menghadirkan kesembuhan bagi dunia ini. Dan juga Tuhan berkati setiap mereka yang positif, terbaring lemas karena virus corona, Tuhan berkati, ataupun karena penyakit lain. Tuhan Yesus berkati, berikan mereka penghiburan dan kekuatan. Kami mohon Tuhan sembuhkan mereka sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan saja. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga mau berdoa bagi kami yang masih dalam keadaan sehat, yang masih bisa berkumpul bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus berkati, beri kami hikmat agar kami tetap setia mengikuti imbauan pemerintah, imbauan dokter, imbauan majelis sinode, dan biarlah kami tetap mendukung usaha-usaha bersama memutus penyebaran virus corona di rumah kami masing-masing. Berkati keluarga kami Tuhan, biarlah kami tetap bersukacita, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal menjadi bagian dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Berkati istri, anak-anak, suami, berkati oma, opa, kakak, beradik, dan biarlah kami bisa menjadi keluarga yang berbahagia sekalipun di tengah-tengah masa sulit seperti ini. Nah, kami percaya Tuhan Yesus selalu berada di rumah kami masing-masing. Inilah kami Tuhan, dengan segala keterbatasan kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Sang sumber berkat dalam kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ibadah kita telah selesai, dan pada saat ini biarlah kita semua tetap berpikir positif menyikapi situasi masa-masa sulit pada saat ini. Tetap jaga kebersihan, tetap rajin mencuci tangan, tetap menjaga kebugaran fisik, menjaga kebersihan fisik, dan biarlah kita bisa melakukan quality time bersama dengan keluarga kita masing-masing di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.